Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin Al-Hafaf, NIM 24060511102559 dari mata kuliah pemrograman web bersama Bapak Ala Syauki, MKOM. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya yang berupa sistem manajemen blok atau CMS yang dibangun menggunakan PHP, MySQL, dan JavaScript dengan pendekatan asinkronus menggunakan Fetch API. Nah, langsung saja kita mulai. Pertama akan saya perlihatkan terlebih dahulu untuk database-nya. Nah, struktur dari database-nya. Database bernama DBBlock. Di sini database yang saya beri nama DBBlock sesuai dengan instruksi yang diberikan. Nah, yang terdiri dari 3 tabel. Ada 1, 2, 3. Yang pertama ada artikel, kategori artikel, kemudian penulis. Nah, pada tabel penulis, tabel pertama adalah penulis. Nah, di sini dia menyimpan data ID. Pertama data ID, kemudian nama depan, nama belakang, username, serta password. Dan foto juga, foto yang dimiliki oleh si penulis. Nah, username bersifat unik. Username di sini bersifat unik, yaitu artinya tidak boleh ada dua username, tidak boleh ada dua penulis dengan username yang sama. Jadi misalkan ada Alhaf, itu Alhaf ada dua gitu. Misalkan Alhaf ada dua, itu tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua ada kategori artikel. Nah, pada tabel kategori artikel di sini juga menyimpan tentang ID artikel, nama kategorinya, kemudian juga keterangannya. Nah, di sini juga bersifat unik. Di tabel kedua nama juga bersifat unik, jadi nama tidak boleh ada dua. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tabel artikel. Nah, di sini pada tabel yang ketiga ini, tabel ini adalah tabel utama yang berelasi kepada kedua tabel sebelumnya, yaitu tabel kategori artikel dan juga tabel penulis. Nah, melalui foreign key yang ada, yaitu ID penulis, foreign key yang pertama ada ID penulis dan juga ID kategori. Ini menjadi foreign key dari tabel-tabel sebelumnya. Nah, artinya setiap artikel yang dimiliki itu harus memiliki penulis dan juga memiliki kategori dari artikelnya. Gitu. Jadi kedua hal ini harus ada pada artikel. Nah, relasi ini juga berarti penulis dan kategori tidak bisa dihapus selama masih memiliki artikel. Jadi penulis dan kategori itu tidak bisa dihapus selama dia itu memiliki artikel. Ini untuk menjaga integritas dari data yang dimiliki. Nah, kemudian lanjut di sini. Nah, untuk filenya sendiri saya simpan di sini di local disk D, kemudian ke cross M dan disimpan di htdocs. Disimpan di htdocs dengan nama blog. Nah, di dalam blog ini tersimpan semua file yang akan digunakan nantinya untuk pembangunan dari project webnya ini dengan indeks PHP sebagai file utama. Ini satu-satunya halaman yang dapat dibuka oleh pengguna. Jadi pengguna ketika ingin membuka langsung menuju kepada index.php. Nah, sedangkan di sini ada file yang bernama koneksi.php, itu bertugas untuk menghubungkan PHP ke database yang sebelumnya saya tampilkan. Jadi ini ada file penghubung untuk web dan database-nya. Kemudian untuk file sisanya, yang masing-masing menangani satu operasi, 5 untuk penulis, 5 untuk artikel, dan 5 untuk kategori artikel. Nah, polanya konsisten. Ambil semua data, ambil satu data, kemudian simpan, update, dan hapus. Nah, terakhir ada dua folder, yaitu ada dua folder berupa upload artikel dan juga upload penulis. Nah, yang masing-masing dilindungi oleh file ht access untuk mencegah eksekusi file PHP berbahaya di dalamnya.
Nah, di sini ada file ht.access. Sama juga di folder upload juga ada file ht.access serta foto yang akan digunakan untuk si penulis. Nah, kemudian lanjut tampilkan. Nah, kemudian lanjut pada aplikasi yang sudah dibikin. Nah, ini adalah rupa atau yang bisa dilihat oleh si user, tampilan yang dapat dilihat oleh si user. Nah, di sini ada header yang memberikan nama untuk aplikasi ini atau web ini, yaitu sistem manajemen blog CMS blog kami. Kemudian di sisi kiri ada sidebar atau navigasi yang berisi tentang kelola penulis, kemudian ada kelola artikel, juga ada kelola kategori. Nah, kemudian yang di bagian kanan ini adalah area konten. Area konten di sebelah kanan yang berubah sesuai menu yang dipilih. Jadi misalkan kita pilih kelola artikel, nah tampilan dari area kontennya itu berubah. Nah, misalkan kita kelola kategori, tampilannya juga ikut berubah. Gitu. Nah, seluruh perpindahan dan konten dan operasi data berjalan tanpa reload halaman. Tanpa reload halaman sesuai instruksi yang diminta. Nah, berkat JavaScript Fetch API. Nah, karena kita menggunakan JavaScript Fetch API, sehingga tidak memerlukan reload ketika ingin merubah data yang ada atau area konten yang ditampilkan. Itu tidak perlu reload karena semuanya dilakukan di belakang layar. Nah, kemudian kita lanjut ke ini. CRUD untuk setiap kategori ya, untuk setiap misalkan untuk penulis, untuk artikel dan kelola kategori artikel. Nah, yang pertama kita coba dari kategori dulu. Nah, dari kategori ini kita bisa read atau menampilkan data. Yang pertama ini menampilkan data, yaitu read, CRUD, kita read. Pertama read, kemudian create. Misalkan saya ingin menambahkan suatu kategori. Ini misalkan contoh nama kita tambahkan pelatihan sosial. Nah, kemudian kita tambahkan deskripsi dari pelatihan sosial, membantu seorang introvert. Misalkan seorang introvert untuk lebih bersosialisasi misalkan contoh. Kemudian kita simpan data. Nah, data yang ditampilkan muncul dengan kategori berhasil. Jadi langsung berhasil dan langsung ditampilkan di sini tanpa ada perlu reload kembali karena Fetch API tadi. Nah, kemudian setelah create ada update. Misalkan kita ingin mengupdate nih, misalkan contoh yang tadi kita masukkan tuh ada kita keliru, salah tulis. Misalkan nih contohnya bersosialisasi, ya, salah tulis gitu. Misalkan kita mau edit nih. Nah, kita rubah kalimatnya bersosialisasi kurang S gitu, misalkan tambah S gitu. Nah, kemudian kita simpan perubahan. Nah, langsung berubah, itu update, yaitu kategori update model terbuka dengan data yang sudah terisi otomatis. Jadi ketika kita mengupdate, nah data sudah terisi otomatis sesuai dengan data yang sudah masuk sebelumnya. Nah, tinggal kita update atau kita rubah. Nah, kemudian yang terakhir adalah delete. Misalkan kayaknya yang artikel yang pelatihan sosial ini tidak terlalu dibutuhkan deh. Gitu misalkan kita mau hapus nih. Nah, sebelum dihapus itu tidak langsung menghapus gitu. Jadi muncul notifikasi untuk meyakinkan kembali apakah emang ingin dihapus atau tidak. Misalkan emang nggak jadi deh, kayaknya bagus gitu, atau misalkan ya hapus deh gitu. Nah, maka kategori berhasil dihapus muncul notif di bagian bawah kanan. Nah, kemudian lanjut ke artikel. Nah, di artikel ada di pertama read atau menampilkan data, itu menampilkan data dari gambar misalkan ini alamat, judulnya itu alamat, kemudian kategorinya itu tutorial contohnya misalkan. Nah, penulisnya Salsabila Fadila, misalkan tanggal pembuatannya itu Rabu 29 April 1930 sesuai dengan kita menambahkannya kapan. Misalkan contoh kita mau create, kita tambahkan judul artikel, misalkan judulnya kayak tadi pelatihan sosial
Kemudian pilih penulis yang sudah ditambahkan, misalkan Ahmad Fauzi. Pilih kategorinya tutorial, isi artikelnya membantu, misalkan membantu seorang extrovert, misalkan membantu seorang introvert bersosialisasi. Kemudian diminta simpan data. File gambarnya harus diisi dulu nih. Kita pertama file gambar, misalkan ambil gambar, terserah deh. Kemudian kita simpan. Nah, berhasil langsung muncul tanpa reload halaman. Nah, kemudian kita bisa edit juga, misalkan salah nama, kita langsung jadi Budi Santoso misalkan, langsung berubah, tidak ada reload halaman. Kemudian juga kalau misalkan mau dihapus, tinggal dihapus gitu. Sama juga untuk yang kelola penulis, CRUD-nya. Pertama, read menampilkan data dari foto yang dimiliki, misalkan ini ada fotonya nih. Kemudian ada nama dari penulisnya. Nah, kemudian ada username-nya juga, kemudian password. Dan yang terakhir itu aksi yang mau dilakukan itu apa. Misalkan mau diedit nih, misalkan ini nggak ada fotonya nih, Ahmad Fauzi nggak ada fotonya nih, misalkan kita mau tambahkan tuh foto gitu. Misalkan kita tambahkan ini, terserah. Misalkan kita mau tambahkan foto misalkan. Nah, simpan. Nah, itu muncul fotonya gitu. Kalau mau dihapus juga misalkan bisa, misalkan Siti Rahayu nih hapus. Nah, tidak bisa, penulis masih memiliki artikel. Nah, jadi misalkan si penulis ini punya artikel, jadi terhubung gitu. Jadi misalkan kalau ada satu orang memiliki artikel, nah di penulisnya tidak bisa. Karena apa? Karena artikel ini menjadi file utama atau kategori utama. Jadi misalkan kalau nggak ada penulis tapi ada artikelnya, itu nggak mungkin. Jadi kalau misalkan ada artikel, pasti ada penulis, pasti ada kategorinya juga gitu. Jadi artikel ini adalah file utama yang dibutuhkan gitu. Jadi misalkan kita mau hapus Siti Rahayu, mau dihapus, nggak bisa, penulis masih memiliki artikel, tidak dapat dihapus gitu. Misalkan ada yang nggak ada, misalkan nih Muhammad Nur, kita mau hapus. Nah, berhasil karena apa? Karena dia tidak memiliki artikel, jadi bisa dihapus. Kemudian lanjut pada setelah kita menelusuri segalanya ini semuanya. Nah, kita lanjut pada bagian keamanan sesuai yang diminta dari bapaknya, bisa butuh validasi dan keamanan. Kita tampilkan dulu untuk filenya. Kita buka menggunakan VS Code. Nah, yang pertama misalkan dari ini. Sebelum menutup, saya ingin meng-highlight beberapa implementasi keamanan dalam proyek ini sesuai ketentuan soal. Nah, yang pertama tunjukkan kode prepared. Pertama itu tunjukkan dari kode prepared statement. Nah, di sini. Contoh. Ya Allah, salah. Misalkan di sini contoh, misal yang untuk prepare statement itu ada. Nih, cek apakah penulis masih punya artikel. Nah, ini prepare statement. Jadi misalkan kalau nggak ada ini, tadi tuh ketika dihapus, itu berhasil. Nah, sedangkan artikelnya masih ada. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita bikinlah ini, prepare statement. Jadi, menyiapkan dulu, misalkan kalau mau dihapus, dia ini punya artikel, jadi nggak bisa langsung dihapus gitu. Jadi artikelnya harus dihapus dulu. Nah, ini fungsi dari prepare statement. Kemudian yang kedua misalkan kita mau itu yang hash, password dienkripsi dengan password hash. Nah, misalkan contoh yang di file simpan penulis ini, di bagian mana ya? Nah, di bagian hash password ini menggunakan hash. Nah, menggunakan hash
fungsinya cukup sudah untuk terlihat jelas. Nah, fungsinya itu yang ini dengan password algoritma decrypt sebelum disimpan. Jadi harus ada passwordnya dulu gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu validasi. Yang ketiga itu validasi tipe file. Tipe filenya menggunakan finfo. Nah, di sini menggunakan finfo yang membaca mime type dari isi file. Isi filenya itu dibaca mime type-nya. Nah, bukan dari nama file yang bisa dipalsukan. Jadi filenya bisa dipalsukan. Nah, supaya tidak bisa dipalsukan, kita membacanya bukan dari nama file doang, tapi dari membaca mime type-nya dari isi file tersebut gitu. Nah, kemudian yang keempat, nah di sini. Misalkan contoh yang keempat itu adalah semua output disanitasi menggunakan HTML special charge untuk mencegah XSS. Nah, di sini saya menggunakan function ISC. Mana tadi? Function ISC. Nah, function ISC. Nah, menggunakan function ISC. Nah, contoh penggunaannya di sini. Contoh penggunaannya tadi. Nah, ini penggunaan ISC. Nama depan dan nama belakang. Nah, kemudian di file yang terakhir yaitu menggunakan htaccess. Nah, di sini. Ini menggunakan file htaccess. Nah, htaccess yang berfungsi untuk menjadi keamanan bagi file data yang dimasukkan sebelumnya. Nah, baik. Demikian presentasi sistem manajemen blok atau CMS yang saya buat untuk UTS dari Pahala. Aplikasi ini memenuhi seluruh ketentuan yang diberikan mulai dari struktur database-nya, kemudian CRUD 3 entitas tadi yaitu penulis, artikel, dan kategori. Memiliki CRUD untuk masing-masingnya. Kemudian juga operasi asinkronus tanpa reload. Nah, seperti tadi tidak ada reload apapun. Data langsung ditampilkan di depan tanpa perlu mereload halaman. Seperti itu. Nah, kemudian juga hingga validasi dan keamanan. Validasi dari kalau misalkan mau menghapus atau mau apa itu perlu divalidasi dulu gitu, nggak langsung terjadi. Nah, kemudian juga dari keamanan yang menggunakan htaccess ini juga gitu. Nah, kemudian terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.